Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Rista Henny Purba SPD. Senang bertemu dengan Anda. Kiranya Anda masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal umum. Namun sebelumnya ada sesuatu yang akan saya bagikan kepada Anda supaya Anda tetap semangat. Nah, yaitu Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kalaupun dalam keadaan, ya tetap masih dalam keadaan pandemi COVID-19, tetaplah pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Karena waktu ini dan hari-hari ini begitu jahat, dan agar kehidupan kita tidak akan menyesal. Oke, kita lanjut kepada materi kita yaitu jurnal umum. Nah, kita harus tahu apakah itu jurnal. Nah, jurnal itu adalah catatan yang sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan akun-akun yang akan didebit dan dikredit, disertai jumlah dan keterangan singkat tentang transaksi tersebut. Nah, jadi dia sistematis dari yang terkecil, tanggal yang paling awal hingga ke tanggal yang paling akhir. Artinya dia berdasarkan urutan waktu. Nah, jurnal itu merupakan catatan yang pertama terhadap transaksi keuangan perusahaan. Nah, apa itu fungsi jurnal sehingga kita melakukannya? Nah, yang pertama, fungsi analis. Nah, setiap transaksi dianalisis untuk menentukan akun yang digunakan posisinya di mana, di debit kah, di kredit, serta jumlah setiap akun itu ada berapa. Kemudian yang kedua, fungsi mencatat. Nah, setiap transaksi keuangan dicatat baik akun yang akan didebit, dikredit, serta jumlahnya masing-masing berapa rupiah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, fungsi historis. Kalau dikatakan fungsi historis, ya historis sejarah, pencatatan transaksi ya dilakukan secara kronologis atau urutan waktu. Nah, kemudian fungsi instruksi. Jurnal memiliki fungsi perintah untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan ke dalam satu akun tertentu. Nah, kemudian fungsi informatif. Jurnal merupakan catatan yang memberikan informasi mengenai kegiatan dan transaksi keuangan. Nah, inilah dia bentuk standar kolom jurnal umum. Yang pertama ada tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Nah, contoh ini adalah catatan transaksi keuangan yang terjadi bulan Januari, yaitu milik Tuan Reynaldi yang diberi nama perusahaan yaitu CP Kopsis Transport. Nah, misalnya Januari 1, Tuan Reynaldi menyetorkan uangnya sebagai modal awal perusahaan transportasi yang diberi nama CP Kopsis Transport sebesar 300 juta. Maka dari transaksi ini boleh kita pahami apakah yang bertambah atau di mana posisinya, di debitkah, di kreditkah. Maka kita simulasikan coba ke dalam tabel jurnal umum. Nah, ini dia kita buatkan judulnya seperti ini. Ada CP Kopsis Transport Jurnal Umum per Januari 2015 karena tahunnya tadi tahun 2015. Maka kita buat tanggal seperti ini, keterangan, referensi, debit, kredit. Nah, kamu isi di atasnya ini seperti ini tahun 2015 Januari, maka kita isi di sini ya. Misalnya oke, kita akan simulasikan. Nah, kita masukkan dulu di sini tadi ya, di sini tanggalnya. Ya, lihat tabelnya ini seperti ini dia.
Ya, pertama tulis nama perusahaannya, jurnal umum, kemudian buat dia bulan berapa dan tahun berapa, kemudian tabelnya ada tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Nah, di sini isikan tahunnya, lalu bulannya. Maka kita isikan di sini sesuai transaksi tadi, yaitu tanggal 1. Maka dengan kejadian itu, apakah yang akan bertambah? Yaitu kas, ya. Kalau dia kas bertambah di sebelah debit, maka masukkan di sini nominalnya tadi 300 juta. Iya, itu dia. Nah, kemudian maka apalagi yang berpengaruh dari transaksi itu adalah modal. Nah, karena modal akan bertambah, maka penulisan untuk dikredit maka agak masuk sedikit ke dalam seperti ini ya. Modal Tuan Reynaldi. Nah, sebesar 300 juta. Ya. Nah, kelebihan dia ya. Oke, 300 juta. Oke, maka kita beri keterangan. Keterangannya adalah setoran. Ya, setoran awal pemilik. Nah, itu dia. Nah, kemudian untuk transaksi berikutnya, ya kita lihat ya tanggal 3, ya ini dia. Tanggal 3 dibeli 3 mobil dari dealer Azam Motor seharga 240 juta. Tapi karena uangnya kurang, dibayar dia tunai 200 juta dan sisanya dibayar 6 bulan kemudian. Maka kita simulasikan, ya karena dia ya tadi belinya tanggal 3, masukkan tanggal 3. Nah, kemudian apakah yang bertambah ketika dia melakukan transaksi itu? Maka karena dia membeli mobil, kendaraan, maka kita tambahkan di sini kendaraan. Berapa nominalnya? Yaitu 240 juta. Iya. Nah, kemudian apakah yang berkurang ketika dia melakukan pembelian kendaraan? Ya otomatis kasnya, karena kas berkurang di sebelah kredit, maka penulisannya agak ke dalam, maka ya kita masukkan berapa kasnya yang diberikannya tadi, uangnya yang dibayarkan secara tunai, yaitu 200 juta. Ya, 200 juta. Kemudian ya, maka dengan demikian otomatis utangnya akan bertambah. Nah, utang usaha. Utang bertambah itu di sebelah kredit. Nah, penulisan kredit selalu dia agak masuk ke dalam, yaitu utangnya tadi yang dibayar, ya berapa bulan kemudian itu adalah 40 juta. Nah, itu dia. Maka kita berikan keterangan, yaitu pembelian kendaraan. Pembelian kendaraan. Nah, itu dia untuk tanggal 3. Maka kita masuk ke tanggal berikutnya, ya. Tanggal 7 Januari diterima pendapatan jasa transportasi secara tunai sebesar 50 juta. Dia menerima pendapatan jasa. Kalau ada pendapatan jasa, otomatis uang atau kas akan bertambah. Namun sebelumnya masukkan tanggalnya, tanggal 7. Maka karena dia pendapatan tadi, bertambahlah kas. Kas bertambah sebelah debit. Sebelah debit penulisannya seperti ini aja, biasa saja. Maka kasnya bertambah sebesar 50 juta. Ya. Kemudian, ya, otomatis pendapatannya juga bertambah. Ya, pendapatan bertambah di sebelah kredit, maka penulisannya agak masuk ke dalam. Ya, pendapatan, maka ya pendapatan bertambah itu adalah sebelah kredit, ya 50 juta, maka berilah keterangannya juga, ya penerimaan jasa angkutan, ya penerimaan jasa angkutan. Nah,
Kemudian ya, untuk selanjutnya tanggal berikutnya, tanggal 8 Januari, Tuan Renaldi meminjam uang dari bank untuk tambahan modal sebesar 50 juta. Minjam uang berarti akan bertambah ya kasnya. Ya, tanggal 8, masukkan tanggal 8, yaitu tadi kasnya bertambah sebesar 50 juta. Ya, karena dia tadi meminjam uang ke bank, otomatis yang bertambah itu adalah utang bank. Utang bank bertambah di sebelah kredit, maka penulisannya akan masuk ke dalam, yaitu sebesar 50 juta. Iya. Kemudian kita berikan keterangan. Ya, keterangannya adalah peminjaman uang dari bank. Peminjaman uang dari bank, ya. Nah, kemudian ya, tanggal selanjutnya kita lihat, yaitu Januari 10, dibeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 5 juta. Otomatis yang bertambah itu adalah, ya, sebelumnya masukkan dulu tanggalnya, tanggal 10, yang bertambah itu otomatis perlengkapan kantor. Karena dia beli perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor ya sebesar 5 juta. Ya. Nah, karena dia tadi membelinya secara tunai, maka akan berkurang kasnya. Kas berkurang di sebelah kredit. Setiap penulisan kredit tadi dia agak menjorok ke dalam, yaitu sebesar 5 juta. Ya, maka kita beri keterangan, ya, karena dia tadi ya melakukan pembelian, maka kita bikin keterangannya adalah pembelian perlengkapan kantor. Seperti itu dia. Nah, kemudian kita masuk ke tanggal berikutnya. Januari 15 dibayar gaji pegawai secara tunai sebesar 7.500.000 ya. Maka kita simulasikan, masukkan dulu tanggalnya, tanggal 15. Karena dia tadi bayar gaji, maka yang bertambah adalah beban gaji. Beban gaji bertambah di sebelah debit, maka penulisannya di sini yaitu sebesar 7.500.000. Ya. Maka karena dia bayar gaji, otomatis uang atau kas akan berkurang, ya, kasnya akan berkurang sebesar ya 7.500.000. Nah, kita beri keterangannya. Keterangannya pembayaran gaji karyawan. Nah, itu untuk tanggal 15. Selanjutnya, ya, Januari 16, Tuan Renaldi mengambil uang kas perusahaan untuk kepentingan pribadinya sebesar 1 juta. Nah, kalau pengambilan uang perusahaan untuk pribadi itu namanya prepay. Maka kita simulasikan tanggal 16 ya. Maka bisa kita beri di sini pengambilan pribadi Tuan Renaldi boleh, langsung saja prepay juga boleh ya. Nah, prepay bertambah di sebelah debit ya. Prepay 1 juta. Nah, kemudian karena dia tadi mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebagai prepay, maka yang berkurang juga itu adalah kas. Kasnya berkurang di sebelah kredit sebesar 1 juta. Nah, itulah dia cara mensimulasikannya. Nah, kemudian kita beri keterangan Kemudian kita berikan keterangan seperti ini, pengambilan pribadi Tuan Renaldi. Nah, setelah itu kita jumlahkan berapa sebelah debit,
ya, dan berapa juga sebelah kredit dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, kita perhatikan apakah sama posisinya debit dan juga posisi kredit. Nah, perhatikan pada kesempatan kali ini dia sama, berarti benar. Sebelah debit dan kredit harus tetap sama. Dalam hal contoh ini, sebelah debit 653.500.000, sebelah kredit juga 653.500.000. Berarti dia namanya itu adalah balance. Nah, demikianlah cara bagaimana kita membuat jurnal umum, mensimulasikannya dari bentuk transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi kita buat dia kronologis berdasarkan urutan waktu dan historis. Nah, juga dibuat ada akun-akunnya, debit dan kreditnya. Dan ingat, penulisan kredit tadi agak masuk ke dalam dia seperti itu. Nah, jadi demikianlah penjelasan saya bagaimana membuat jurnal umum. Kiranya kamu sekalian dapat memahaminya dan tetap semangat untuk belajar. Sekian dari saya, Rista Hendi Purba, SPD. Terima kasih.